Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada kegiatan implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Dogo. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi umat muslim dari dulu sampai sekarang. Semoga kita tetap istiqomah di jalan yang beliau lakukan. Selanjutnya yang terhormat Bapak unsur pimpinan yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Dogo, yang terhormat Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Dogo. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian acara kegiatan implementasi budaya positif Dogo adalah sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan sebagaimana telah kita lewati bersama tadi. Sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pengantar dari unsur pimpinan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Effendi Sarjana Sastra, dan kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salamun ala Rasulillah. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan yang ada di SMA 1 Dogo, yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajaran ke bawah yang sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak di SMA 1 Dogo. Selanjutnya, mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah dari kita semua. Bapak Ibu hadirin yang bersama-sama kami hormati, hari ini adalah hari yang luar biasa karena ada calon guru penggerak kita yang akan berbagi praktik baik yang mereka dapatkan di pendidikan guru penggerak kepada kita semuanya tentang budaya positif. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk menepis hal yang negatif yang terjadi di semasa kedua ini perlu ada kerjasama dan ilmu kita bagaimana cara kita menangani siswa ini, karena sebagaimana yang saya tahu pemahaman awal saya tentang budaya positif ini, bagaimana cara kita menangani siswa yang bermasalah, guru yang bermasalah dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk kita ikuti dan kita simak bersama apa menjadi pemaparan mereka nanti. Dan saya harapkan kepada guru semuanya agar fokus dan serius dalam mengikuti acara ini, karena demi kemajuan sekolah kita, demi terciptanya suasana yang kondusif di SMA 1 Dogo ini dengan menerapkan
budaya positif. Lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh teman kita, guru kita, guru hebat kita di bagaimana mereka berbagi praktik baik mereka lewat destinasi budaya positif ini. Sekali lagi saya harapkan kepada Bapak Ibu guru agar semangat dan serius dalam mengikuti acara ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Negeri Satu Dongo dan kepada Bapak kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara pemaparan materi implementasi budaya positif di SMA 1 Dongo, dan ini akan disampaikan oleh Bapak Sobirin Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan ke-9, dan kepada Bapak disilakan. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Kepala Sekolah Negeri 1 Dongo, Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Dongo. Salam guru penggerak, motonya adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ayo kita belajar tentang budaya positif. Bagaimana sih budaya positif itu? Bagaimana cara mengimplementasikannya? Mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu sekalian. Implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Dongo. Next. Konsep utama untuk budaya positif ada 7 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol oleh Bapak Ibu guru. Kemudian 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mari kita bahas satu persatu dari 7 item yang dipaparkan tadi yang ada dalam modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini bertujuan Bapak Ibu sekalian, yaitu melahirkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Salah satunya gotong royong dan lain-lain sebagainya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Bapak Ibu sekalian, adapun yang berkaitan dengan disiplin positif, tujuannya ada 2. Yang pertama, menciptakan suasana yang merdeka, baik itu guru maupun siswa, dan mempunyai disiplin yang kuat. Kemudian, menanamkan motivasi pada semua warga sekolah dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, dengan disiplin dapat membuat seorang mengali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Next, lanjut. Kemudian item yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
kemudian 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Silakan. Ada jawab ya? Ya. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul dalam diri dan dari orang lain secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada siswa atau guru yang ada di sekitar kita, bagaimana kita istilahnya memberikan dorongan, memberikan stimulus kepada siswa atau guru-guru dan sejawat kita untuk kemudian membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan motivasi perilaku manusia, ada dua faktor yang mendorong sehingga manusia termotivasi untuk melakukan segala sesuatu. Yang pertama faktor ekstrinsik, ini faktor dari luar. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian faktor dari dalam diri manusia adalah faktor intrinsik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Kalau faktor di luar itu, misalnya untuk murid melakukan disiplin karena takut hukuman. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Itu faktor dari luar. Faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam diri, yaitu contohnya murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang diharapkan, yang tumbuh dari diri siswa atau dalam diri kita masing-masing, sehingga akan sadar dengan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa perlu motivasi? Ya, kenapa kita ini harus perlu motivasi? Apa yang perlu dimotivasi? Lanjut, yang perlu dimotivasi adalah kedisiplinan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 2 konsep disiplin siswa. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal, nanti kita akan bahas penjelasannya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pun konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu kita memberikan hukuman, kemudian kita memberikan penghargaan. Apa bentuk hukuman Bapak Ibu sekalian? Yang pertama menyakitkan. Misalnya ada siswa yang berbuat salah, yang terlalu berbuat salah, dipanggil, kamu kesini langsung nampak, itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian murid memaksa, kemudian siswa menyembunyikan kesalahan, dan siswa menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, apa bentuknya Bapak Ibu sekalian? Misalnya siswa yang mendapatkan prestasi atau peningkat misalnya, ya, ini konsep disiplin identitas gagal. Kenapa dikatakan gagal? Pada unsur penghargaan yang pertama tidak efektif, kemudian berusaha hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Konsep selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini mohon diperhatikan, mohon dicerna Bapak Ibu sekalian. Yang pertama konsekuensi. Nah, ini konsekuensi mohon diperhatikan, apa contohnya? Perbuatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Jadi misalnya ada siswa yang terlanjur melanggar misalnya terlambat datang, ya kita panggil, kemudian kita menyuruh menghafal berkalian atau memberikan ya hukuman yang setimpal seperti itu dinamakan konsekuensi. Tapi kalau Bapak Ibu guru melakukan menyuruh siswa lari keliling lapangan misalnya, itu adalah hukuman.
Nah, apa yang kita pakai Bapak Ibu sekalian pada konsep identitas sukses ini, yaitu restitusi. Kenapa? Yang pertama, siswa berani bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah yang banyak. Kemudian yang ketiga, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, ya posisi kontrol. Kemudian yang kelima, semangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang harus kita pakai Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian, ya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ya hanya bersifat sementara. Kalau konsekuensi yaitu bertahan lama, kemudian restitusi yaitu menanyakan keyakinan, membantu menyelesaikan masalah. Contoh, misalnya guru marah pada siswa sehingga siswa merasa takut, itu hukum. Ya. Kemudian yang kedua, guru tegas, ini konsekuensi ya, guru tegas, kemudian siswa menghormati peraturan. Jadi Bapak Ibu guru, ada siswa yang terlanjur berbuat salah atau melanggar peraturan kelas yang disepakati, kemudian guru bersikap tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, itu tanyakan keyakinan. Contohnya, guru terbuka dengan siswa, menghargai dirinya dan untuk orang lain. Ini yang perlu kita pelajari, perlu kita dalami, kemudian kita aplikasikan dalam kelas yang kita ajarkan masing-masing. Lanjut, kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, penghukum. Nanti kita bahas bahwa contohnya, ya, apa yang dilakukan oleh siswa, kemudian guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Bagaimana contohnya nanti? Kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Silakan Pak, silakan partisipasi kalau berkenan. Siap kalah, Pak. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, ya, ada pun contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, contoh penyelesaian kasus misalnya, siswa tidak memakai seragam sekolah. Nah, apa yang kita lakukan? Ya. Lanjut. Nah, sebagai penghukum, ya, kalau kita menemukan siswa yang tidak seragam misalnya dalam sekolah itu, ya paling kita kalau penghukum ya patuhi aturan sekolah. Ya, kamu harus patuhi aturan sekolah. Kamu tidak tahu nggak tata tertib sekolah yang kita buat hari ini? Ini seperti hukum. Lalu berdiri angkat kaki di barisan selama 30 menit. Ini kondisi guru sebagai penghukum siswa. Ya, tanpa melihat ya, latar belakang atau apa penyebab siswa melakukan seperti itu. Lanjut. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, contohnya berapa kali Pak Guru bersedihkan, saya kecewa sama kamu. Ya. Kamu adalah keluarga saya, kok bisa memalukan saya? Ini guru ya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu sekalian. Kemudian guru sebagai teman. Ya, mudah-mudahan ada dalam diri kita masing-masing guru sebagai teman ini. Nah, contoh misalnya, ayo yang tertib belakang. Buat Pak Guru ini bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Nah, ini guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau, ya misalnya menemukan siswa kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensi. Misalnya ada siswa yang ikut dalam kelas pada waktu Bapak Ibu guru menyajikan materi, kemudian guru melihat siswa itu, ya kemudian memanggil, ya itulah dinamakan ya guru sebagai pemantau. Lanjut. Kemudian guru sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan
Nah, sebagaimana saya ini tetap ada dalam diri kita, tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tapi sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Apa contohnya misalnya? Apakah kamu tahu kesalahan kamu ini? Kira-kira apa yang kamu lakukan dalam memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, ini Bapak Ibu sekalian sebagai guru, sebagai manajer dalam memimpin dan mencari solusi apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mungkin nanti kita bahas Bapak Ibu ya di slide selanjutnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Kemudian selanjutnya pada keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang dijadikan keyakinan untuk memunculkan motivasi seseorang melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, pimpinan Semalegi 1 yang saya hormati, mungkin di sini ada perbedaan terkait dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau untuk peraturan kelas, misalnya kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel dibunyikan, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dilarang bergantian atau menunggu giliran, kemudian dilarang merokok, menggunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Ini peraturan kelas yang disepakati. Nah, sekarang kita dalami, kita bahas keyakinan kelas. Kenapa harus dengan keyakinan kelas? Pertama, bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya saling menghormati. Kemudian peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel dibunyikan, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya baik sesama maupun dengan orang lain. Keyakinan kelasnya demi keamanan. Kemudian yang kedua untuk saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk apa? Yaitu untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berempati. Kemudian selanjutnya dilarang merokok. Keyakinan kelasnya kesehatan, menghormati orang lain. Kemudian kalau di peraturan kelas gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu kesehatan dan keamanan. Kemudian terakhir yaitu di peraturan kelas itu berjalan di kelas dan koridor. Keyakinan kelasnya yaitu untuk keamanan dan keselamatan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, ya apa item atau contoh yaitu keyakinan kelas. Yang pertama saling membantu, ya saling membantu. Ini saling membantu ini banyak hal juga, ya tapi ada yang dilarang juga. Misalnya dalam ulangan ya saling membantu memberikan jawabannya pada siswa itu dilarang. Jadi dikondisikan. Kemudian jujur dan dapat dipercaya, peduli. Kemudian saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, kemudian disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kemudian kebersihan adalah sebagian dari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ya, lebih rinci buktinya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal yang punya nilai skala prioritas, kemudian maknanya padat. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas. Kita harus lihat kondisi kelas. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelas ini. Kemudian yang terakhir adalah semua warga kelas harus dilibatkan, mulai dari ketua kelas, pokoknya pengurus kelas dan siswa yang ada dalam kelas itu harus dilibatkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian segitiga restitusi.
Ya, item yang ketujuh dari budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Jujur Bapak Ibu, selama saya sekolah ini mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian ya pokoknya sudah umur 40 tahun ini, alhamdulillah berkat mengikuti guru veteran ya Bapak Ibu sekalian, baru kali ini saya dapat ilmunya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu penanganan masalah yang terjadi dalam diri siswa ataupun ya mungkin bisa dikatakan dalam lingkungan keseharian kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi harus tiga item ini tidak boleh dipisahkan. Harus berurutan penanganannya. Ya, nomor 2 tidak boleh nomor 1 atau nomor 1 tidak boleh dibawa ke nomor 3. Harus berurutan. Ya. Mungkin ya di modul 1.4 ini kami sudah mengirim dalam bentuk video kemarin itu di tugas demonstrasi kontekstual. Ya, demonstrasi kontekstual. Kita sudah bahas beberapa kasus, kemudian kita sudah mengirimkan di LMS itu dalam bentuk video. Next, lanjut. Nah, apa menstabilkan identitas? Ya, contoh kalimat misalnya sekali lagi siswa yang terlanjur berbuat salah atau melanggar tata tertib atau aturan sekolah misalnya, menstabilkan identitas. Ada kalimat begini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kalau kita lontarkan bahasa seperti itu pada siswa, jadi biasanya kita langsung panggil, kemudian kita istilahnya memberikan hukuman, ya selama ini. Tapi kalau kita pakai dengan menstabilkan identitas, ya paling tidak ya kalimat pengantarnya sebenarnya untuk menstabilkan emosi siswa itu dengan cara seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan itu? Kita harus tanyakan kepada siswa. Ya, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti ini? Kamu tahu tidak? Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu rencana apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bentuk diagram segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi praktek segitiga restitusi dalam bentuk aksi nyata ya kami seperti saya paparkan tadi sudah ya kita buat dalam bentuk video, kemudian kita kirim di LMS sebagai tugas kita di demonstrasi kontekstual. Itu saja mungkin Bapak Ibu presentasi dari hasil karya saya, yaitu di modul 1.4 ini tentang membangun budaya positif. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua, terutama kepada diri saya. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Atas kekurangan dan kelemahan saya, ya saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya ini bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan. Demikianlah pemaparannya. Hasil ini ya demikianlah. Silakan ada yang bertanya, belum bertanya. Dua dah. Ada kayak kita baru kali kita yang mana? Kita tanya, macam tanya. Ayo Pak Sbi. Nah, sorry itu tambah pada. Belum kita nih. Itu kursi dulu. Ada yang bertanya dari. Demikianlah pemaparan dari Pak Kus Mulyadi. Ayo Pak Sbi. Pero tinaw na. Siap, belum. Ya, hanya untuk menanyakan materi yang sudah disampaikan tadi. Dan kepada Bapak Ibu disilakan. Ya, Pak Tamrin.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya apresiasi kepada calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Subirin SPD yang sudah sudah melampaui jauh menyampaikan persoalan dan penerapan yang terjadi di SMA Negeri 1 Dombo. Dalam hal ini adalah implementasi budaya positif di sekolah. Nah, pada kenyataannya di sekolah kita ini banyak masalah yang kita hadapi. Namun selama ini kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu menggunakan segitiga restitusi ya, seperti yang disampaikan tadi. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka biasanya action yang kita lakukan adalah memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman. Tetapi sebenarnya seyogianya tidak seperti itu, melainkan adalah langkah yang paling tepat yang dilakukan seperti yang dijelaskan tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, ini pada situasi yang terjadi hari ini di lingkungan SMA Negeri 1 Dombo, yang menjadi pertanyaan saya hari ini, kira-kira dengan berbagai macam karakter siswa, barangkali mungkin yang dipakai segitiga restitusi itu sepertinya orang-orang yang ada di Jawa. Tetapi kita tahu sendiri bahwa pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya mengarah kepada kebutuhan murid, dan kebutuhan murid yang sesuai dengan karakteristik daerah yang terjadi, yang ada pada wilayah masing-masing. Nah, karakteristik yang dihadapi oleh kita sekarang sebagai orang Dombo, ya biasanya itu wataknya keras, Bapak. Saya rasa tidak, kalau dalam penyelesaian menggunakan segitiga restitusi itu tidak cocok. Ya, kira-kira langkah apa yang terbaik ini yang ditawarkan oleh guru penggerak dalam menghadapi kondisi semacam ini, di mana ketika anak itu dihadapkan dengan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi, anak itu tidak ada efek jerahnya, pasti terus melakukan kesalahan dari hari demi hari. Nah, kira-kira saya pertegaskan kembali pertanyaan saya, langkah apa yang paling tepat? Nah, ini kita berbicara ini pada konteks, pada situasi yang terjadi di SMA Negeri 1 Dombo. Langkah apa yang tepat yang ditempuh mungkin yang didapatkan oleh calon guru penggerak untuk menghadapi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Guru atas nama Pak Tamrin. Jadi mungkin saya bisa menangkap dari pertanyaan beliau, karena karakteristik kita orang Dombo dan Silvan adalah orangnya keras. Jadi mungkin tidak tepat dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Ibu sekalian. Dari pertanyaan ini saya perlu istilahnya ada kata pengantar dari saya. Saya masih mengutip, ya mungkin ini ya suasana nuansa keagamaan Pak namanya. Ya, tapi mungkin ya bertentangan dengan konteks persoalan. Sekeras apapun batu, kalau ditetes secara terus-menerus oleh air, itu batu itu bisa berubah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan itu menurut saya, jadi sekeras apapun watak seseorang, ya baik dari kulturnya, karakteristik, pola hidupnya, kalau ada aturan, ada istilahnya cara penyelesaian seperti itu, dengan sendirinya pasti
ya kerasnya tadi akan lembut, akan lembut. Dan saya yakin itu dengan terus menerus itu langkah kita harus kontinu. Kalau misalnya siswa hari ini terlambat, kemudian besok susah lagi loncat pagar, kemudian besok lagi pukul teman, ya ini kan mungkin masih ada aturan sekolah mungkin ya ada aturan sekolah. Yang awalnya kita tetap menanganinya lewat segitiga restitusi. Kesalahan pertama dia buat ya kita lakukan pendekatan itu. Ya, karena tidak menutup kemungkinan, siswa dengan karakteristik dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda, ya otomatis isi kepalanya berbeda-beda juga Bapak Ibu. Ya, jadi apapun kondisi Pak Tabri, apapun situasi, menurut saya ini dari penerapan segitiga restitusi harus tetap kita lakukan sebagai tahap awalnya untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi dalam sekolah atau lingkungan lembaga kita. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Bapak Tabri? Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan pada moderator. Mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang lain, saya akan Ya, Tabri sudah selesai jawabannya. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau punya. Orang penanya. Aja terus sih, Bro. ya, Pak Effendi. Sorry, Pak Tamrin. Apa tuh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Supiri, sebelum saya bertanya, saya angkat sebuah kasus dulu. Ini bagaimana proses penyelesaiannya. Saya menemukan kasus seperti ini Pak Supiri. Di kelas itu, suatu ketika saya berikan tugas pada siswa, tugas rumah. Ini kan sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas kita bahwa tugas itu harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetapi kenyataannya ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas itu. Kemudian saya mencoba menggunakan restitusi ini untuk penyelesaian masalah. Misalnya menanyakan keyakinan, apa sih keyakinan kita? Kalau ada tugas ya diselesaikan. Itu salah satu keyakinannya. Kalau ada tugas diselesaikan. Oke, saya kasih waktu kamu minggu depan. Minggu depan tidak dikerjakan. Mana tugasnya tidak ada. Minggu depan dia tidak kerjakan. Saya jelaskan lagi, kamu tidak mengerti. Ya tidak ada. Saya sudah jelaskan, kamu tidak mengerti. Oke, saya sudah mengerti. Minggu depan ya. Seperti sampai tugas itu tidak dikerjakan seterusnya sampai selesai. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bentuk apakah itu konsekuensi atau apa untuk siswa seperti ini? Sebab nanti bagaimana penerapannya ketika siswa ini tidak berhasil dalam pembelajaran? Apakah dikasih tidak naik kelas? Itu kan bentuk hukuman juga, ya? Tidak dinaikkan kelas atau apa? Atau nilainya rendah, tidak memenuhi standar yang ditentukan. Sedangkan kita sepakat bahwa standar itu sudah ditentukan. KKM kita ini Pak, itu bahasa ini 7,5 Pak. Kalau tidak mencapai itu maka siswa tidak berhasil dalam belajar. Lantas siapa ini? Bagaimana penerapannya? Demikian. Saya kembali ke Pak Supri. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Pak Effendi, guru bahasa Inggris Pak? Ya. Dia menemukan di kelas siswa ini intinya tidak bisa diterima. Ya, disuruh mengerjakan PR. Ya,
dia tidak kerjakan PR. Laptop. Kemudian diambil tindakan seperti apa disampaikan tadi, yaitu segi restitusi ya sudah dilakukan oleh Pak Guru. Kalau menurut saya, kalau menemukan hal seperti ini, jadi ada apa namanya, ada 5 tadi yang saya sampaikan. Posisi dulu ya. Jadi menurut saya yang pertama pemukul, kedua orang merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian mengajar. Kalau misalnya ada siswa yang melakukan hal seperti itu, ya melanggar keyakinan keras, saya kira ya Bapak sudah berusaha memanusiakan manusia. Ya, Bapak sudah berusaha memanusiakan manusia. Kemudian di kelas itu, ya Bapak harus lakukan komunikasikan dengan wali kelasnya siapa. Kemudian wali kelas sudah memberikan peringatan atau apa. Saya kira mungkin bukan Pak Afedi saja yang menemukan tipe seperti ini. Saya kira guru yang lain juga menemukan ya hal-hal apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi koordinasi dengan guru BK. Saya kira ada peraturan sekolah Pak Afedi. Ya. Di lingkungan kelas yang di sini sudah ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya kira kalau sekolah juga punya aturan sekolah. Ada guru BK-nya, ada wali kelasnya, kemudian ada sampai kepada bakasi kesiswaan, sampai pada titik terakhir kepala sekolah. Jadi itu mungkin yang menurut saya ya. Jadi cara penanganannya ya harus sifatnya kontinu, kemudian terstruktur. Dari hal yang paling bawah, guru mapel, lapor ke wali kelas koordinasi dengan orang tua, kemudian koordinasi dengan guru BK tidak mampu, kesiswaan tidak mampu, sampai di dekatnya kepala sekolah. Ya kalau tidak mampu, dibiasakan ya kita binasakan saja. Binasakan ini masih dalam ya tanda kutip Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja mungkin ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk kita semua dan saya kembalikan. Terima kasih. Ya, kembali ke tengahnya. Gimana dengan Pak Afedi? Untuk Bapak Sudi, terima kasih atas materinya dan sekarang kita masuk ke materi berikut. Aja. Ini kontroversi dia itu Berarti ada Paul demikianlah penambahan materi. Bapak Ibu Guru yang sama-sama berbahagia, demikianlah materi yang disampaikan oleh Bapak Sudi Sarjana Pendidikan, dan kepada Bapak kami haturkan terima kasih. Selanjutnya